hampir 2 tahun berhenti kecemplung lagi, berapa bulan berhenti kecemplung lagi. Maksudnya pengen pengen bener-bener stop total gitu Mas. Yang pertama yang bikin susah berhenti itu yang jelas faktor lingkungan Mas. Lingkungan kerja, lingkungan di rumah juga rata-rata kayak gitu Mas. Terjerumus ke lingkungan yang nggak baik. Jadi saya memulainya lagi ini pun bingung jadi mas. Punya sosialisasi yang baru nih seperti nggak ada kayak gitu. Saya juga udah konsul mas ke psikolog, berobat untuk obat, ada obat penenangnya. Kok bisa ya kembali ke rutinitas yang buruk. Nah, akhirnya main-main ya menang kalah ujung-ujungnya habis. Dulu saya paling bet-bet 400 rupiah, 600. Sekarang 1.000 paling kecil. Sampai pernah ke bet 10.000. Nah, sekarang justru lebih dalam. Ingat kata-kata Mas, kalau coba pasti lebih dalam. Dan terjadi Berapa perputarannya berapa? sekitar 200 jutaan lah. Dalam 3 bulan terakhir, per 12 sampai bulan 10 terakhir. Dulu haram tuh pinjol, sekarang udah dimaki-maki, diteror apalah. Aku ketawa aja mas, segininya ya yang udah aku buat. Oke, gimana situasinya sekarang? Alhamdulillah kalau untuk banjir udah nggak ada lagi ya mas. Cuman Ah, sisa-sisa rumah yang masih terdampak, lumpur-lumpur juga masih masih tebal lah mas. Jadi di iya. pun susah untuk di daerah yang terdampak. Kalau dari narasumber-narasumberku banyak yang mereka pada kecanduan judul lah. Wih, kalau dibilang mas, kedoknya mas memang mas. Bukannya saya jelek-jelek kan ya mas ya. Iya, iya, iya. Cuma memang Hmm. di lapangannya memang kuat-kuat kali mas mereka mas untuk bermain Oh, ya. Bukannya saya bilang mereka, saya pun juga seperti itu. Dan iya, saya iya, pun iya. kenanya pun di sini. Saya kan Hmm. perantauan mas, mahasiswa. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, 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 oke. Siap, siap. Itulah awal mulanya mas. Siap. Oke. Saya Eh, udah kan udah pernah juga ngobrol mas. ya udah pernah ya. Siap, siap. Kalau kalian masih berhubungan dengan judul, apa yang bikin berat kalian? Problemnya ada di mana aja? Coba kasih feedback ke aku pertanyaan-pertanyaan yang mungkin signifikan dari kalian masing-masing. Nanti kita jawab satu-satu. Oke. Mungkin dari Rizky dulu boleh, silakan. Yang pertama yang bikin susah berhenti itu yang jelas faktor lingkungan Mas. Lingkungan kerja, lingkungan di rumah juga, di tetangga sama tempat tongkrongan juga rata-rata kayak gitu Mas. Hmm. Itu yang bikin susah. Terus gimana ya udah ada utang terus kalau misalnya lingkungan kerja kayak gitu, kalaupun mau keluar dari lingkungan itu berarti kan nggak kerja Mas ya. Hmm. Nanti mau nyelesain utang-utangnya itu susah juga. Jadi Hmm. serba salah Mas. Beratnya di situ. Cuman kalau Ya, berhentinya sih udah berhenti. kalau berhentinya udah berhenti. Udah berhenti. Siap. Mm-mm. Cuman pengen bener-bener mantepin karena waktu itu udah hampir 2 tahun berhenti kecemplung lagi, berapa bulan berhenti kecemplung lagi. Maksudnya pengen pengen bener-bener stop total gitu Mas. Siap. Stop berapa lama setelah ini? Minggu lalu Mas. Minggu lalu. Oh, masih hangat Mm, banget dong. Iya masih. Oke, Itu siap. Oke, udah aku tambah. berhenti Hah? 3 sampai 4 bulan udahan. Kalau yang dulu udah 2 tahun malah, 2 tahun lebih Oke, Mas. oke, 2 tahun. Mm, mm-mm. Wah, lama itu. Karena Oke, gini, Mas Bas, apa pertanyaannya? Ya Mas, Eh, pertama-tama Mas, ini Mas, saya mau terima kasih banget ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Budi udah mau bisa konsul begini Mas. Kan setiap hari saya ngikutin tuh Mas, mau live-nya sampai saya langganan juga untuk video-video lama Hmm, 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 hmm. yang biar bisa ditonton lagi tuh video-video live-nya khusus untuk langganan kan. Biar saya ada aja lah teman gitu, teman nonton ngingetin gitu, tapi belum bisa juga mas, itu dia mas. Hmm, hmm. Kayak Oke, contohnya kemarin kan contohnya dari gimana? 2022, kan dari 2022 nih mas kan Hmm, berlarut terus gini aja ya. Ya pasti generalnya pasti ya ente-entean kan mas, hmm, habis ya nggak munafik ada juga menangnya, tapi ya nggak ada kemenangan itu habis lagi tuh mas ke situ mas, mau menang berapapun sebanyak apapun ya ke situ lagi.
Nggak ada, nggak ada kemana-mana. Jadi mau kemarin udah sempat kan ngobrol sama mas saya pernah rehab kan. Hmm. Saya rehab di sebuah rehabilitasi swasta. Di situ lumayan lah mas, enak gitu hati. Ada karena nggak pegang HP kan mas, nggak merokok juga, steril lah kita. Ikut Ya. kajian, ada kajiannya juga, dikasih tahu cara eh, supaya nggak relapse lagi, supaya menghindarinya masuk sih di otak mas. Cuman karena awal judi nih saya ya seperti orang-orang yang lain gejalanya yang lain kan dia bilang ya berprestasi lah gitu. Saya nggak bilang saya berprestasi, cuman hidup saya nggak niku-niku lah mas Hmm. sebelum-sebelumnya. Hmm. Cuman gara-gara efek selotip ini mas, Oke, ya oke. mun- Jadi susahnya ada di mana? Buat berhentinya di mananya gitu. pertama pertama itu jadi sebuah pelarian mas, pelarian anxiety saya, kecemasan. Habis itu eh, jadi ngurung diri, ya sama keluarga ya udah pasti jadi nggak dekat mas. Acuh tak acuh, rasa empati udah hilang Hmm. secara tidak langsung gitu ya mas ya. Hmm. Habis itu yang menyepelekan nominal keuangan, mau sekecil apapun itu, sebesar apapun itu mas. Oke, siap. Itu loh mas Oke, berarti yang beratnya di situ pelampiasan mas. gitu ya. Pelampiasan mas. Oke, siap. Aku jawab dulu pertanyaannya Rizky. Rizky masih on? Biasa mas. Ya. Oke, jadi tadi Rizky itu baru seminggu stopnya ya. Nah, Rizky ini problemnya adalah mudah terjerumus karena ada teman-temannya nih di kerjaan. Bener ya Rizky ya? Benar mas. Oke. Vinfo nanti belakangan nggak apa, aku jawab dulu yang Rizky tadi. Rizky ini problemnya Mas. di sulit apa ya mengontrol karena lingkungan kerjanya itu banyak yang main gitu ya. Apalagi si Rizky ini baru seminggu berhenti ya, Rizky ya. Yang Ah, ya mas. baru seminggu. Nah ini masih hangat banget nih. Padahal lu udah pernah berhenti 2 tahun ya. 2 tahun lebih mas. Yes, itu riskan banget itu. Kalau lu udah berhenti 2 tahun, terus kecemplung lagi, ya ini udah riskan banget ini. Kalau kanker ini udah, lu bisa mendekati ke stadium 4 ini lama-lama. Kalau nggak dikontrol, kalau nggak cepet-cepet dibenahi gitu. Nah, yang salah bukan, ya kalau lingkungan kita nggak bisa milih. Maksudnya dengan situasi yang lu alamin, ya kan. Kalau lu keluar kerja dari situ, ya pertimbangannya banyak nih berisiko, sedangkan lu punya beban atau kebutuhan di sana, ya enggak? Kalau lu Iya mas. keluar kerja, ya berisiko, sangat berisiko. Nanti lu nggak dapat penghasilan, kacau berantakan, malah nambah masalah gitu. Nah, yang paling utama ya ada di elunya, di kontrolnya elu gitu. Banyak kok teman-teman yang sudah podcast sama aku, yang mereka hampir rata-rata kena buat masuknya lagi karena lingkungan gitu. Nah, lu harus bisa ngontrol, lu punya hak prerogatif buat milih temen. Ya lu kerja-kerja selayaknya orang kerja. Lu berteman selayaknya orang berteman. Si hai waktunya ngopi ya oke, kalau ngopi oke nggak masalah. Ya kan waktunya nongkrong ya sebentaran boleh lah. Tapi kalau lu ngeliat di situ banyak yang main, ya lu cukup si hai aja. Cukup si hai aja, nggak usah lu ikut-ikut antusias pengen nonton atau pengen main gitu loh. Gitu. Jadi lu yang harus kontrol diri. Ini lu jangan jadi alibi lu menyalahkan situasi ya Rizky ya. Iya Jangan mas. sampai nanti jadi alibi lu nih. Lu apa ngumpet di belakang ketiak karena lingkungan. Jangan. Nanti jangan-jangan malah justru lu yang apa namanya antusias sebenarnya nih. Kayak gitu. Karena lingkungan itu mamanya. Jangan. Jadi lu mesti kontrol. Makanya lingkungan ini ya sama yang sering gue bilang itu. Kayak kalian uninstall M-Banking, ya kan? Terus potong-potong ATM itu banyak yang teman-teman lakukan. Terus pakai HB jadul lagi gitu. Ya itu sama kayak lingkungan. Jadi yang ngontrol diri lu ya lu sendiri gitu loh. Otak lu. Jadi lu percuma kalau lu apa namanya keluar kerja nanti di tempat kerjaan yang baru yakin mereka juga bakalan clear bersih nggak ada yang main judul. Nah itu bakalan terus apa namanya estafet tuh dimanapun dimanapun lu kerja sama kayak orang kerja
Namanya orang kerja tuh di mana-mana itu ya kita mesti, apalagi kalau kita karyawan gitu kan. Oke, kalau kita nggak betah ya ada hal-hal yang signifikan yang membuat kita nggak betah ada gitu. Cuman kalau lu nggak keluar kerja gara-gara apa mamanya lingkungannya nggak enak terus kayak gitu, lu ke tempat kerja yang baru lu bakal menemukan kayak gitu terus. Jadi gimana kita bisa memperbaiki diri kita, mengontrol diri kita meskipun kita di lingkungan yang nggak baik kayak gitu loh. Gitu. Jadi ambil positifnya kayak gitu. Itu sama kayak lu bekerja. Nah, lu nggak apa-apa. Lu oke ketemu sama temen ngopi kayak gitu ya nggak apa-apa. Ngerokok bareng, si hai aja. Kalau di Muslim di agama gue tuh hablum minannas, si hai aja. Jadi lu nongkrong, si hai kayak gue mamanya ketemu teman gue mamanya lagi pada mabok ya kan, lagi pada apa ya minum mamanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, gue duduk di situ nggak apa, nggak masalah. Cukup 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 si hai aja, nongkrong sebentar. Oke, membuat mereka itu merasa merasa di apa ya, diperlakukan baik aja sama kita. Ya setelah itu izin aja pergi. Cukup lah. Gua nggak bisa berlama-lama gitu. Dengan alasan lu guys 1001 cara lu nyari alasan dong. Itu kan udah dewasa gitu. Jadi jangan lu ikut gabung berlama-lama. Nggak apa-apa lu jadi introvert nggak apa-apa. Dianggap lu sombong ya nggak apa-apa. Toh lu juga perginya dengan sopan santun kan. Nggak lu sombong mamanya, nggak lu songong gitu kan nggak. Itu Rizky. Jadi yang ngotor diri lu sendiri. Dan itu mesti dipaksa. Berubah lebih baik itu dipaksa, nggak bisa lu ngalir gitu aja. Oh, gara-gara lingkungan lu dapat kerjaan baru, ketemu kayak gitu lagi, ketemu kayak gitu lagi. Berarti kalau kayak gitu, yang bermasalah bukan lingkungannya, kitanya yang bermasalah karena kita nggak bisa apa, nggak bisa kontrol diri. Gitu Rizky. Ya itu Ya, dulu, ya. itu dulu yang awal. Karena gue juga bertahun-tahun di industri profesional di tempat kerja gitu loh. Itu lama bertahun-tahun dan gue sangat hatam apa namanya berhubungan dengan orang-orang di lingkungan kerja apapun gue sangat khatam. Jadi ternyata ya memang tergantung kitanya. Ada orang ngomongin di belakang apa segala macam, sih oke apa urusannya? Apa urusannya gitu. Mereka ngomongin di belakang segala macam ya kita tunjukkan prestasi kita. Kita perform ya kita yang oke. Kayak gitu aja. Nggak ngapain kita bikin pusing mikirin urusan orang gitu. Gitu ya. Kayak gitu Ya, dulu siap, Mas. Rizky. Oh, siap, Mas. Makasih, Mas. Oke, siap. Aku lanjut ke Bas tadi. Bas ini sebenarnya yang lu alami itu sebenarnya banyak orang-orang alami nih, Bas. Banyak, tapi orang-orang banyak yang nggak mengakui. Banyak banget yang gue temukan. Gue dari teman-teman tahu kan ribuan narasumber yang udah gue interview itu banyak dari mereka itu kan kalau lu nonton di videoku YouTube kan belakangan mungkin setahun belakangan kan yang lu tonton adalah hanya interaksi dia saat bercerita kan. Tidak ada setahun ini tidak ada gue memberikan edukasi langsung di video ya. Jarang ya kecuali di Zoom tuh. Kalau di Realis tuh. Kalau di channel Realis ada. Cuma kalau di channel Imam Budi itu gue membiarkan narasumber bercerita aja. Gue tanpa ada feedback, gue ngasih taunya. Ya teman-teman enggak ya? Iya, iya, Mas. Iya. Nah, gue biasanya ngasih feedbacknya di belakang tuh. Kalau nggak on cam, gue kasih feedback dia. Dan rata-rata teman-teman itu ada yang ternyata mereka itu broken gitu loh. Mereka itu ada kekecewaan. Ingat, kekecewaan ini yang buat dia itu lari ke hal negatif. Buat pelampiasan aja. Butuh validasi, kekecewaan karena banyak hal yang membuat dia kecewa. Termasuk contohnya kayak gini aja. Kayak orang broken home. Tahu nggak anak-anak pang itu? Ini kita relate aja ya, anak-anak pang gitu kan. Gue ada dulu waktu zaman-zaman 30-28 dulu gue punya banyak teman-teman anak pang di Jakarta sini di Bulungan. Kalau teman-teman tahu tuh gue dulu sempet bareng sama Mbah Surip kalau teman-teman kenal Mbah Surip ya yang meninggal. Nah, Iya, itu gue sempat bareng maksudnya bareng berkarir lah kayak gitu di dunia musik. Nah, gue punya banyak teman-teman anak pang, banyak banget gitu. Dan yang cewek ya cakep-cakep, yang cowok ya ganteng-ganteng gitu. Setelah dikulik, ternyata mereka tuh anaknya orang kaya semua loh rata-rata. Yang gue temuin ya di Blok M zaman dulu. Nah, mereka lari ke situ karena rata-rata broken home. Broken home. Broken home-nya spesifiknya seperti apa macam-macam. Ada yang cerai, ada yang macam-macam pokoknya broken home. Nah, saat kita merasa punya kekecewaan itu, kita ada dua pilihan. Lu mau kekecewaan itu jadikan lu akhirnya meratapi nasib dan terpuruk, lu larinya ke hal negatif, bisa. Satunya lagi malah bikin pecutan, bahkan bikin trigger kita buat justru berubah dan maju gitu loh. Kan banyak orang yang sukses itu dari kekecewaan rata-rata, ya kan? Karena dia miskin, ya kan? Dulu pernah dicemooh, akhirnya dia bukan meratapi nasib untuk miskin terus gitu, tapi dia berjuang biar nggak dicemooh nanti ke depannya.
akhirnya sukses gitu. Rata-rata kan kayak gitu. Jadi berawal dari kekecewaan itu, tapi membuat trigger dia akhirnya bangkit kayak gitu. Nah sama, nah kekecewaan-kekecewaan itu memang dasarnya meskipun terkesan itu sepele, tapi validasi kekecewaan ini yang membuat kita lari ke hal negatif. Banyak yang larinya ke narkoboy, larinya mungkin kalau ini ke perempuan, lari macam lah. Kita fair-fairan aja. Banyak yang seperti itu. Makanya gua nggak tahu persis kekecewaan lu ke siapa, dalam bentuk apa kekecewaannya. Coba jawab pertanyaanku, lu kecewa atas apa? Coba, Bas. Jawab singkat aja, Bas. Jujur Mas, bukan dari faktor diri sendiri atau lingkungan ya. Kalau Mas bilang pang-pangan itu udah pernah merasakan juga Mas. Bukannya apa ya, bergabung ya, hidup liaran juga udah pernah Mas, sampai rehab bolak-balik. Ini kekecewaannya sebenarnya pada lebih ini Mas, cengeng maksudnya, kalau bisa dibilangnya street parents ini Mas. Atas apa? Ngerti nggak Mas? Jadi ketika anak rantau dikeluarkan, jadilah dia membabi buta di luar Mas, kebebasan dulunya ini Mas. Jadi sekarang dengan peliknya yang udah saya alami, dengan dulu berkutat di nafsa juga Mas, di ya judul lah lebih parahnya kan, sampai semuanya dilewatkan, apa masa-masa kuliah, harta benda. Ini kekecewaannya jadi atas sikap orang tua sebenarnya Mas. Lu kecewa sama orang tua karena orang tua ngapain? Ya maksudnya nggak sepatutnya juga sih saya ngomong kayak gini Mas. Sebenarnya orang tua itu udah baik, ada porsinya dia memberikan gitu kan Mas, yang cukup. Ya kadang kita kan penjudi ini kurang bersyukur kadang kan Mas. Daripada itu, dengan yang kemarin-kemarin itu jadi lebih ini Mas, jadi lebih mengekang kayak gitu. Aku coba kerusutan. Kamu usia berapa, Bas? Masih jalan dua-dua nih Mas. Oke, dua-dua. Oke, kamu spesifik aja, singkat aja. Lu kecewanya sama orang tua karena apa? Karena lu dikekang, karena pernah ketahuan judul, terus lu kekang gitu atau gimana? Dari awal ya, street parents Mas. Oke. Terus? Kalau bisa dibilang, paham kan Mas? Iya, oke, oke. Maksudnya paham kan? Ah, Nah, dari awal ini, saya merasa diri saya kan laki-laki gitu. Oke, siap, siap. Gue nyambung. Lu masih umur 22, itu lu street parent kayak gitu tuh banyak terjadi. Dan lu sekarang kan posisinya sudah merantau, yaitu lu gunakan untuk mencari atau apa ya, mencari pengalaman-pengalaman yang dulu belum pernah lu dapatkan. Kalau bisa, tapi jangan ke hal negatif, gitu loh. Iya, dulunya kayak seperti itu Mas, jadi ke negatif, terjerumus ke lingkungan yang nggak baik. Jadi saya memulainya lagi ini pun bingung jadi Mas. Punya sosialisasi yang baru nih seperti nggak ada kayak gitu. Bingungnya gimana bingungnya? Pertama nih Mas, saya memulai sosialisasi itu udah jadi udahlah, dan apa, berkawan-kawan apa sih lagi gitu kan, karena udah pernah sehancur itu. Maksudnya ya bagi saya itu hancur Mas dulu ya. Jadi memulai lingkungan yang sehat itu menurut Mas itu gimana ya Mas, awal-awalnya Mas? Kan saya lihat masukannya bagus dari latar belakangnya psikologi gitu kan. Saya minta tolong dengan arahannya Mas. Saya juga udah konsul Mas ke psikolog, berobat, untuk obat, ada obat penenangnya. Itulah saya agak malu juga nih Mas. Konsultasi kan harusnya ada donasi lah sedikit. Ini cuman gaji start ini Mas. Oke, Gimana lu lah kayak itu? lagi-lagi adalah dari rumah. Apa yang kita hasilkan di luar itu ya dapatnya hampir semuanya dari rumah gitu kan. Yaitu termasuk dari parentingnya, cara, Iya. cara orang tua itu. Tapi terlepas dari itu ya Hmm. udah, ini masih banyak waktu buat lu memperbaiki, Jadi lu belajar tuh bagaimana lu bisa berkomunikasi dengan baik ke teman-teman baru, ke lingkungan baru. Tutorialnya ada banyak banget di YouTube. Gimana lu bisa public speaking, gimana lu bisa berteman dengan teman-teman yang baru, adaptasinya tuh gimana sih, basa-basi yang konyolnya tuh gimana sih gitu. Kalau kalau kalaupun salah nggak bakal apa-apa, nggak bakal ada bom, ngerti gak sih, nggak bakal ada tsunami, ngerti nggak, itu buat pembelajaran lu. Iya Mas. Cuman gara-gara efeknya judul ini jadi
pertama jadi kayak tertutup gitu orangnya Mas. Jadi bingung berkutat kepada masalah diri sendiri. Itu Yang pertama adalah lu belajar komunikasi yang baik, gimana lu bisa adaptasi ya dengan Mas. lingkungan baru. Itu tutorial di YouTube ada, tonton aja. Vinvo, lu dulu deh Vinvo. Siap Mas, hadir. Usia lu berapa? Usia 28. 28. Siap-siap. Oke, lu kepengen tanya jawab, kepengen diskusi soal apa? Lu pengen menanya kenapa? Lu masih main atau enggak? Kemarin terakhir udah enggak Mas. Terakhir Kapan? waktu bulan 6 ya kita ngomong di podcast tuh. Terakhir Hmm. main juga nih. Hmm. Makanya kok bisa ya kembali ke rutinitas yang buruk. Oke, siap. Lu ada pertanyaan apa? Pertanyaannya ya, kenapa bisa kembali? Ya, ya, ya. Mungkin Kenapa bisa kalau kembali? Mas Imam ingat waktu di podcast dulu ya, Hmm. saya Ingat, itu gua orang ingat. yang ingat kan? Nah, kalau diingat jati diri yang dulu mulai tumbuh kayak di daerah sekitar Mas kena banjir hilang lagi. Gimana? Saya kan dulu waktu lagi kuliah nih, waktu di Jawa itu merantau kemarin, bagus, balik, hancur, ketemu Mas Imam nih. Hmm. Akhirnya baik lagi, bulan 10 kemarin itu, hancur lagi. Ancur lagi tuh gimana coba spesifiknya? Hancur laginya Mas, nggak tahu kenapa ya, nggak sadar, pasti sadar lah, nggak mungkin nggak sadar kalau main. Hmm. Tiba-tiba ada rezeki, coba lagi, kembali lagi tuh, yang udah habis sebelum-sebelumnya. Nah, dari situ nafsunya manusia berjalan. Nah, sekarang justru lebih dalam. Ingat kata-kata Mas, kalau coba pasti lebih dalam. Dan terjadi. Lu kan dulu perjalanannya lumayan ngeri juga, dan lu tuh orang yang apa dimudahkan rezekinya sebenarnya lu itu. Nah, Iya itu kan? dia. Nih, saya satu cerita lucu Mas. Mungkin lucu kali ya menurut saya. 2 bulan saya off kantor. Nah, off kantor dalam artian saya nggak ke kantor sama sekali. Namun, dikarenakan kan sekarang kayak gini nih, meeting nggak bisa online. Untuk tugas-tugas di kantor itu saya backup semua. Jadi ketika ditanya, di mana Vin? Ini lagi ngerjain ini. Nah, lapornya beres terus tuh Mas. Untuk tanggung jawab di kantor, selesai semua lah. Justru itu jadi alasan untuk menyendiri dan asik dengan dunia sendiri. Sekarang udah bulan 12, hitung-hitung, mak kok udah segini ya perputarannya. Berapa perputarannya berapa? Sekitar 200 jutaan lah. Berapa bulan? Dalam 3 bulan terakhir, per 12 sampai bulan 10 terakhir. Wow, mengerikan sekali ya. Mengerikan. Nah, tadi juga ini Mas udah diskusi sama istri ya. Coba nih lihat, gara-gara aku ngambil keputusan bodoh, ngambil pinjol kan Mas. Dulu haram tuh pinjol, sekarang udah dimaki-maki, diteror apalah. Aku ketawa aja Mas, segininya ya yang udah aku buat. Tapi tetap mau nggak mau ya harus diselesaikan lah. Nanti caranya pasti ada, aku yakin itu Mas. Dan yang paling disesali tetap Mas, mana sih potensiku yang dulu? Tahu loh mau ngapain, harus yang bagus. Tapi tetap selalu membentengi diri dengan ntar juga bisa. Kemarin udah sepakat kan waktu di podcastnya Mas Imam sebelumnya, obat malas itu nggak ada, waktu itu nggak bisa dibeli. Kan lu dari podcast itu sampai sekarang lumayan lu berhentinya. Berarti berhenti berapa lama? Berhenti 3 bulan lah Mas ya. 3 bulan itu. Kan gue bilang sama teman-teman, kayak gitu. Kalau lu udah ngobrol sama gua mau di online ataupun offline ke sini, apa yang kita diskusikan waktu kita brainstorming itu di maintenance, dikontrol gitu loh. Di maintenance terus. Kalau nggak di maintenance, lu bakalan lupa itu. Dari brainstorming itu bakalan lupa. Kenapa? Memori kita seberapa sih kekuatan energi kita buat mengingat itu? Coba seberapa kuat? Emang kita komputer. Makanya perlu di maintenance. Makanya kayak orang ini aja. Kalau di gue di agama Muslim kayak orang ibadah aja, biar kita kan ada nih orang yang lagi mendekatkan diri bener-bener ke Allah kayak gitu. Ya konsumsinya ya setiap hari hal-hal yang bakal membuat trigger dia terus dekat gitu loh. Contoh apa namanya, dari sisi aktivitas actionnya mungkin rajin baca Al-Quran. Terus kalau pengen nontonin video ya nontonin video yang sifatnya adalah edukasi dari ustadz atau dari apa. Terus tuh berkelanjutan. Kalau enggak sebulan 2 bulan ya kecemplung hal-hal negatif. Bakalan malas, orang sholat aja malas kan. Mesti di maintenance terus kan, membuat kita biar kalau motor atau mobil ya dipanasin gitu kan ya. Kalau nggak dipanasin yang berebet akhirnya rusak lagi kayak gitu. Nah, yang bikin lu masuk apanya? Masuk ke sana lagi tuh apanya? Kan karena kegabutan lu, karena pikiran lu itu kosong, lu jadi part
part yang harusnya lu isi dengan trigger-trigger positif, tanpa lu sadari lu kosong, lu lupa kemarin udah sempat ngobrol sama gue 3 bulan yang lalu, bener nggak? 6 bulan yang lalu kita. 6 bulan yang lalu, iya, ya kan? Nah, makanya teman-teman yang sampai sekarang gini, kalau ngobrol sama gue nggak jamin kalian bakalan sembuh ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya, gue nggak menjamin karena yang bikin sembuh itu ya diri kalian sendiri. Gue hanya clue-nya aja. Makanya gue selalu wanti-wanti kalau kalian setelah ngobrol sama aku itu di maintenance. Jadi jangan gairahnya lu dapat desire-nya saat ngobrol sama aku doang seminggu itu masih semangat gitu. Ntar kesono lu lupa gitu loh. Makanya gue selalu bilang di maintenance. Tapi banyak teman-teman yang mereka ngobrol sama aku terus mereka ternyata ada gabutnya lah. Pokoknya ada trigger yang membuat dia masuk lagi ke judul, dia nge-WA aku. Nge-WA, Saya ngechat. juga. Ya kan, Mas aku kacau banget nih. Aku kayaknya apa namanya sakau aku pengen main. Nah dari situ baru tuh di brainstorming lagi. Jangan kalau lu sakau, lu diem. Kalau nggak sama aku ya kalian ke psikolog lah atau kemana. Jadi saat lu dalam posisi mau masuk, ya ingat-ingat langkah apa nih yang bisa lu lakukan. Yang paling mudah langkahnya kayak gimana. Nah kalau teman-teman yang lain itu kebanyakan mereka tuh chat ke aku, Mas aku kemarin udah sempat ngobrol sama Mas 4 bulan yang lalu. Aku sekarang sakau, aku pengen main lagi dan banyak cara buat aku main lagi nih gimana nih aku udah punya duit gitu. Pengen main lagi, baru ngobrol lagi. Makanya apa? Di maintenance gitu kan? Karena di pola pikirnya di maintenance, dikontrol. Nah, kalau nggak siapapun kalau nggak dikontrol ya bakal kena. Ini lu candunya ini beda banget loh. Sangat-sangat dahsyat daripada narkoba yang sering gue bilang. Narkoba itu ada barang bro, ada barang masuk ke tubuh kita. Ada produknya gitu, ada bentuknya. Nah kalau judul ini lu cuma butuh internet aja sama HP, sama lu punya saldo 100.000 bisa nyemplung gitu maksudnya. Jadi bukan masalah nominalnya, tapi saat lu masuk lagi, ya lu bakal mendapatkan dopamin buruk itu lagi gitu loh. Dipaksa buat lu ngontrol, memaintain sebenarnya. Lu kan udah oke tuh. Pas ngobrol sama aku 3 bulan udah oke banget itu sebenarnya. Tinggal lu maintenance aja ya. Nah, maintenance gimana? Kan kita udah sempat ngobrol lah, aktivitas-aktivitas lu sikat hal-hal yang positif, gitu loh. Jangan lu aktivitasnya sama kayak kemarin waktu lu kenal judul aktivitasnya, seneng gabut gitu. Jangan, posisi lu lagi recovery penyakit kok. Lu kayak orang sembuh aja, lu nggak boleh. Lu kan kena penyakit, lu sama dokter nggak boleh makan timun, nggak boleh minum kopi, nggak boleh pedas-pedas, nggak boleh apa, ada beberapa pantangan ya kan. Nah lu sikat, sedangkan lu belum sembuh total. Nah itu dia mas, ngomongin saya mas. Kepercayaan yang dulunya hilang, muncul kembali, gampang ya. Terakhir, buat lagi. Saya sampai dibilang tokeh mas. Tokeh itu kayak juragan deh di kampung kita. Karena dulu nggak masuk. Oh hebat dia tokeh. Soalnya mas, kalau hak dan kewajiban itu dapat full ya. Karena kinerja bagus, puji Tuhannya. Namun dari segi kehadiran, produktivitas kita juga, ya itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi seolah-olah makan gaji buta lah. Itu tidak pembenaran mas, kan kerjaanku beres. Nah itu yang diapain sama orang-orang, yang dicekam. Dan kali aja di Sivin, suka kerja, bonus dapat. Loh, aku kan ngerjain tugas. Nah di selang-selang itu mas tau lah. Gini mas, mungkin sedikit masukannya dari Mas Imam, mohon izin mas. Di saat kita udah sering ngelakuin sebuah hal, contoh nih kita mau makan, mau mandi, mau beres-beres, setiap hari dilakuin pasti terprogram di dalam otak kita. Oh, makan nanti ini 10 menit selesai, beres-beres 15 menit selesai. Nah, ketika ada sebuah kerjaan, ntar aja lah, ntar juga 20 menit selesai. Dan memang selesai mas. Itu yang buat jadi sepele. Ntar lah, masih siang nih, malam kok deadline-nya, ntar gue kerjain sore, selesai kok. Dan memang selesai. Nah, menunggu sorenya tadi, ya udah nggak usah disimpulin lagi mas. Ngapain di situ? Untuk kontrol diri yang kayak mas bilang memang gimana mas ya? Gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Aku dapat statement dari kawan. Kita ini kan nonton film maksimal 2 jam. Itu pun kadang udah bosan. Tapi untuk take videonya, syutingnya itu berbulan-bulan. Kita hanya menikmati sekitar 2 jam. Masa sih kita sanggup menderita selamanya, tapi nggak sanggup menderita sementara? Nah, waktu dibilang seperti itu masuk, Mas. Tapi keadaan sekarang, ya begini. Saya ngambil keputusan untuk menderita lama, bukan menderita sementara. Contoh kecil nih, karena kerjaan beres ya, berani pinjol tuh. Nah, akhirnya main ya, menang kalah ujung-ujungnya habis.
harusnya yang setahun 2 tahun ke depan tetap normal pemasukan, sekarang harus sudah dipotong karena udah ada yang digadaikan seperti itulah. Bodoh nggak? Tapi tetap nggak apa-apa kok, pelajaran. Mau sampai kapan belajar kalau udah kecemplung terus? Terakhir mas, sebelum masih ngasih masukan, saya nonton itu tuh podcastnya Coki sama siapa gitu. Kesalahan pertama wajar, kesalahan kedua itu kesilapan. Namun kesalahan ketiga itu jadi pelanggan. Kayaknya saya jadi pelanggan deh. Masa sih mau jadi pelanggan terus? Kita manusia loh, punya daya pikir, bisa berbuat, berpikir sebelum berbuat dan berbicara. Untuk mindset-mindset itu ada mas. Namun, tetap aja kan, kayak mas bilang belum di maintenance tadi, orang udah update, kita masih berjalan di tempat bahkan mundur. Itu sih mas. Mulainya juga kemarin nggak tahu kenapa, iseng-iseng pasti iseng lah. Ditambah lagi ada sedikit ribut dengan keluarga, udahlah, all in lah mas. Tapi sekarang udah mulai coba nggak lagi. Kita udah, saya udah apa namanya, udah kalkulasiin semua bakal dapat berapa nih di akhir tahun ini. Ya semoga lah nggak lagi mas. Dan jadi lebih fresh sih. Mas bisa lihat sendiri lah dari perawakan saya sekarang gimana. Beban pasti ada. Cuman udahlah mau sampai kapan. Terakhir lagi, sangat terakhir. Mohon maaf nih bagi teman-teman semua. Kalau saya orangnya agak suka ngomong ya. Reels YouTube saya sekarang itu bijak finansial sama motivasi hidup. Aristoteles lah, Socrates lah, siapalah. Ya itulah mas, mungkin dari saya. Masukannya mungkin biar nggak lebih sepele, lebih bisa mengontrol diri, sama lebih bisa bijak sih. Saya kalau ke gereja itu tiap minggu pasti doain. Tapi mungkin belum waktunya sekarang. Perlahan mungkin bisa. Makanya waktu masih membuat konsul ini saya langsung chat. Mohon doanya mas. Mas Imam langsung balas. Terima kasih mas. Sudah bisa mengetahui langkah apa yang bakal lo lakukan gitu kan? Ya nggak? Hanya tahu mas, eksekusi nihil, sangat nihil. Eksekusinya nihil gitu. Nihil, sangat nihil mas. Sangat nihil. Kalau plannya mah lu udah ada ya, sebenarnya ya, udah oke ya. Tinggal gimana lo mengeksekusinya aja gitu ya. Nah itu dia permasalahannya mas. Gimana? Berarti gimana? Plan lu gimana untuk mengeksekusinya gimana ini? Gimana mas ya? Kita kan dikasih akal budi. Mohon maaf saya sebutin nama mas Imam ya. Kita bisa berimajinasi tanpa batas kan mas. Untuk berdukun lah kita bilang, ilmu dukun. Kita mau bayangin apapun itu sah. Orang lain gak ada yang tahu. Nah contoh nih, saya besok mau rencanakan hal A, B, C. Ketika besok hari, ketika A selesai, B selesai, nah sepelenya tadi muncul mas. C-nya ntar dulu deh. Akhirnya ketumpuk. Saya seminggu ini lembur terus mas. Harusnya bisa nggak lembur. Sangat bisa harusnya nggak lembur. Namun karena menunda, mau nggak mau tanggung jawab harus diselesaikan dong. Kita makan dari situ, ladang kita di situ. Itu tadi resiko yang harus diterima, itu kita harus siap lembur. Nah kembali ke permasalahan finansial, biasanya untuk penjudol 2 tahun lah. 2 tahun ke depan setengah dari penghasilan udah harus siap diikhlaskan. Sakit, ya tapi mau gimana mas? Udah keputusan kita kok. Jadi itulah mas, kenapa ya segampang itu berpikir mengorbankan masa depan. Nah lucunya mas, kenapa sampai lebih dalam dari sebelumnya? Dulu kalau masih mengingat paling cuma 10 juta yang saya harus tutupin. Mas Imam kasih saran, pinjam ke teman atau dicicil. Nah sekarang kali 3 lah, kan luar biasa mas. Belum kalau coba lagi, kali 3 lagi jadi 9 kali lipat. Wah, saya coba bet besar tuh mas. Dulu saya paling bet 400 rupiah, 600. Sekarang 1000 paling kecil. Sampai pernah ke bet 10.000. Balik mas. Nah, biar gua balikin semua. Tapi setelah udah habis semua, lihat mutasi rekening, suatu rumah dapat nih di daerah saya. Itu sih mas. Terakhir main kapan tadi? Gue lupa. Dalam bulan 10 ke bulan 12 ini mas. Itu lebih parah. Untungnya untuk hak yang harusnya kita terima itu belum tersentuh. Saya langsung store istri semua. Ini bonus. Jadi kesempatan untuk main sangat sedikit karena istri pun dah bijak. Kayak ANSD mas. Ini pak jasanya 1 hari ini sekian ya. Ntar kalau penting kabarin. Dan pun kalau ada untuk transaksinya screenshotnya kirimin. Aku bukannya nggak percaya. Cuman karena kamu udah pernah buat seperti ini. Nah itu mas. Dan saya nggak ada merasa beban sih ya. Karena memang saya yang buat dong. Saya yang buat kok. Siap dong sama konsekuensinya. Tapi itu tadi mas. Ketika
waktu kosong. Nah, itu paling berat tuh. Untungnya sekarang Hmm. lagi sibuk-sibuknya. Jadi belum Hmm. ada sentuh. Ya, 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 ya. Berarti udah oke lah ya. Maksudnya lu tinggal tinggal ngejalanin aja lah ya. Mas belum kasih saran untuk sepele tadi, Mas. Itu kayaknya penyakit deh. Menyepelekan itu penyakit nggak sih? Iya, ya Kita itu. bisa yakin 10 menit dan memang selesai. Tapi ya, ntar dulu deh. Mas begini, Mas. Untuk produktif itu sebenarnya butuh konsisten disiplin kan. Ketika saat misalnya nih, kita mau capai level 10, kita buat 10 menit latihan per hari, dalam 3 hari capai level 2. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kita eksponenkan aja. Oh, berarti dalam sebulan aku udah level 7 nih. Ketika udah di level 4, gampang kok, ntar aja deh. Nah, di situ Mas, kayaknya gampang banget untuk gampangnya. Padahal mohon maaf bagi teman-teman yang lain. Mungkin ya silakanlah dicap sombong atau apa. Orang kepengen untuk bisa konsistennya aja. Sedangkan kita sudah mencapai itu dan malah sepele. Itu sih sepelenya tadi harus di-cut ini. Itu penyakit banyak orang kayak gitu, menyepelekan gitu. Jadi itu kalau kalau buat gue itu adalah integritas gitu loh. Jadi di Hmm. dalam integritas ini ada disiplin, konsistensi, dan resisten gitu. Jadi itu balik-balik lagi ke apa namanya, bagaimana kita membuat cara berpikir kita, actionnya kita itu baik gitu. Itu kan nanti lagi itu kan sifat penunda-nunda, sifat malas gitu loh. Karena lu tahu terkesan wah nanti juga 5 menit kelar kayak gitu, ya kan? Tapi justru itu jadi penyakit kayak gitu. Kalau kalau gue itu ya masuknya ke integritas memang harus dibiasakan dan dipaksa. Itu kan manajemen waktu kan. Itu dia Masuknya ke Mas. manajemen waktu tuh bagaimana lu bisa mengelola waktu lu. Nah kalau udah lu lakukan selesai mamanya to do list lu lah mamanya. Lu setelahnya mau melakukan apa itu kan manajemen waktunya gitu. Lu udah mau ngapain lagi dan itu butuh scheduling gitu loh. Jadi nggak ngasal. Kalau ngasal ya akhirnya ngacak gitu loh. Ngacak. Kayak kayak gue aja. Gue teman-teman tahu kok yang ini kok. Maksudnya yang dia tahu aktivitas gue gitu. Gue jam segini gue nggak bisa gitu. Karena gue sudah plotkan. Gue udah Nah, itu plotkan dia lah. Mas. Gimana? Mas, sebentar, saya ingat. Berhubung karena Mas suka nge-gym kan, saya buat analogi ke gym deh. Habis main bench press tuh, ya karena dumbbell yang diginin itu Mas ke depan, itu biasanya dumbbellnya 5 kilo. Seminggu dapat nih 7,5, seminggu dapat nih 10. Dapat Mas. Karena memang konsisten itu, ya ibaratnya jangan tunggu siap baru mulai, tapi mulailah baru kamu akan siap. Untuk mindset kembali seperti dulu, Mas Imam bisa menilai lah. Saya bohong atau enggak itu bisa menilai. Itu bisa, Mas. Namun, sepele tadi itu menghancurkan semuanya. Semuanya, Mas. Kayak ke kantor nih, 7 menit, 7 menit sampai kok di kantor. Dipas-pasin, Mas, tuh 7 menit. Bahkan kalau tipis itu kebanggaan. Contoh, saya kan masuknya setengah 8 ya. Jam 7.23 berangkat dari rumah. Jam 7.29.58 itu saya sudah absen. Nah, kan sampai. Hebat kan? Andaikan kalau saya berangkat 7.15, pasti kan saya santai. Ini malah saya ngebut-ngebut lah. Gimana caranya pokoknya sebelum jam setengah 8 itu harus sudah absen. Seperti itulah. Saya dapat itunya Mas. Titik permasalahannya di mana? Ya harus di-cut lah situ yang mana. Namun tetap ya nggak gampang. Integritas disiplin itu kan nggak gampang. Itu kalau gue mau janjian sama siapapun gitu. Itu di satu tempat umamanya gitu. Bahkan kayak berangkat kerja apa segala macam dulu waktu di industri profesional. Gue lebih senang itu berangkat lebih awal. Atau lagi kalau janjian sama orang kayak gitu. Gue tuh paling nggak suka karena gue nggak seneng bikin orang nunggu itu ya. Gue nggak seneng nunggu gitu. Jadi gue merasakan gimana menderitanya kalau nunggu kayak gitu kan. Jadi gue mendingan gue yang duluan gitu loh. Saya dulu seperti itu Mas. Dulu. Tapi sekarang gimana Mas ya? Kebiasaan 4 tahun itu kayaknya cukup deh untuk memulai kembali. Namun tetap Mas, alasan sana sini lah, apalah. Intinya pembenaran lah Mas, pembenaran Ah. diri yang melibatkan seolah-olah itu semua benar. Padahal sudah di mindset tuh Mas. Hmm. Jangan benarkan biasa, tapi biasakanlah yang benar. Nah, dapat kan Mas? Eksekusinya aja Mas. Iya, Untuk eksekusinya aja itu udah bener kok lu udah bener kok itu. analisis, kalkulasi, perhitungan itu udah di planning Mas. Kebetulan saya kan di bagian program tuh di tempat saya bekerja. Mm-mm. Jadi kan per tahunnya jelas tuh, per triwulan 1 kita harus ngapain, anggaran sekian, sampai triwulan 4 nanti sesuai nggak realisasinya. Di kantor bisa loh.
Masa diri sendiri nggak bisa? Ibaratnya gini mas, di keuangan deh, anggaran kantor kita nggak aja 100 juta. Jadi 25 juta per triwulan, triwulan kan 100 juta tuh. Beres mas, sesuai sama target. Itu kantor loh. Diri sendiri mas, nggak bisa. Luar biasa sekali memang. Ada apa ya? Kan gitu mas. Ya itu ini aja. Lu bagaimana lu memperlakukan diri sendiri aja. Itu sifat disiplin aja ke diri sendiri. Ya itu tadi males terus menyepelekan ya kan itu penyakit ini. Nah itu mas, itu sih yang membuat ya udahlah, ya udahlah. Nah gitu mas. Mm-mm. Ya udahlah, Ya berkorban enggak, itu lapor. mesti dipaksa. Kalau itu mesti dipaksa. Disiplin itu memang dipaksa, lu harus punya goals. Kenapa gue mesti disiplin? Kan kayak gitu. Nah, ini dia Mas, berhubung masih udah bilang goals, karena sepele tadi Mas, goals ini dicapai dalam waktu sekian kok, dan pada akhirnya nanti tercapai. Namun, dengan cara yang berbeda. Misalnya nih, kalau kita misalnya mau ke sebuah tempat lewati kota A, kota B, kita cari jalan pintas tuh, kan intinya sampai. Ah, Andaikan kita ikutin rule-nya, aman, tentram, jaya, damai sejahtera. Namun, karena kita buat jalan pintas sendiri, kacau balau hancur segalanya lah. Itu sih Mas, mungkin ke sepelenya aja sih. iya, itu sifat menyepelekan aja. Diperbaiki aja kalau itu sih. Tahu betul bahwa pekerjaan ini bakalan selesai, tapi lu mengalihkan pekerjaan itu ke hal lain, tapi hal lainnya ini lebih positif gitu, itu oke sebenarnya. Jadi kan kalau kalau to-do list itu kan ada tipe-tipenya, tipe orang berbeda-beda. Kalau gua itu mengerjakan tugas aja deh gitu, mengerjakan tugas biasanya yang paling sulit yang gue kerjain dulu gitu. Terus kalau gue mengerjakan tugas kayaknya gue butuh energi lebih nih. Gue bakal mengerjakan di waktu-waktu yang memang menurut gue tuh spesial. Biasanya gue mengerjakan pagi tuh. Kalau gue ada pekerjaan yang sekiranya gue kerjain butuh fokus, butuh energi lebih, gue mengerjain subuh tuh biasanya. Gue tidur cepet, jam 10 udah tidur, jam 3 pagi udah bangun buat ngerjain itu. Gitu. Jadi tinggal pintar-pintar kita aja mengolah mana yang perlu dikerjakan dahulu gitu. Tapi tanpa merugikan hal lain gitu. Itu sih ya. Gua mau lanjutin ke Rizky dulu ya. Silahkan Mas. Terima kasih Mas Imam. Sama-sama siap. Ki, gimana kita tadi Ki? Ya, halo Mas. Yo, ya tadi lu ada feedbacknya? Sebentar. Ya, yang tadi Mas ya, yang Mas Imam bilang tadi tergantung dari diri kita sendiri Mas ya. Nggak tergantung ke lingkungan gimana cara kita ngontrol. Ya memang benar sih Mas. Cuman kan kadang apa Mas ya, belum terlalu kuat buat ngontrol diri sendiri itu sih Mas. Mungkin bisa ini Mas ya, kasih apa step-stepnya dari mana dulu mulainya, kayak gitu. Hmm. Lu usia berapa Ki? 28 Mas. 28 lu udah mateng lah, 28 udah mateng lah. Lu harus membedakan mana yang menguntungkan lu dan mana yang nggak menguntungkan lu. Lu harus Harusnya, pegang prinsip kayak harusnya. gitu, harus kejem. Harus kejem. Lu harus keji, harus kejam, harus keras sama diri sendiri gitu loh. Hmm, Paham nggak maksudnya? Lu harus kejem. paham. Jadi gini, Paham Mas. lu berteman sama orang nih di lingkungan lu tadi. Hmm, Terus lu tahu bahwa orang ini nih nggak bakal menguntungkan gua, nggak ada sumbangsihnya apa-apa ke hidup lu gitu loh. Ngapain lu berteman? Tinggalin lah. iya, Jadi lu punya hak prerogatif untuk bisa memilih teman gitu loh. Lu Hmm, berteman sama orang ini dan orang hmm, ini nggak ada feedback positifnya buat lu gitu loh. Dia juga toksik, masukan-masukannya dia atau apapun lah itu juga nggak bermanfaat buat lu. Ya ngapain lu berteman gitu? Emang lu takut kehilangan teman? Lu mendingan teman sedikit tapi berkualitas daripada lu punya teman banyak tapi toksik semua, bodoh semua. Lu nyari teman yang pinter-pinter yang nggak main judul gitu loh. Sedikit nggak apa-apa, tapi berkualitas daripada lu punya teman banyak malah ngacoin hidup lu gitu loh. Nggak ada manfaatnya buat hidup lu, lu ngapain gitu. Jadi lu mesti kejem harus bisa milih kayak gitu. Jadi bukan kita tega atau gimana, tapi memang itu prinsip kayak gitu, bro. Ngapain lu berteman sama banyak orang, tapi orang-orang itu tuh nggak ada feedback lah buat lu gitu loh. Ya ngapain? Lu 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 harus berteman sama orang yang menguntungkan lu dong. Kalau dia membawa hal negatif lah ngapain lu berteman? Ya nggak? iya, iya benar Mas. Gitu. Jadi nggak usah Iya, takut, nggak usah takut ngapain. Nah, step-stepnya adalah lu harus punya prinsip membedakan teman yang bisa menguntungkan lu atau justru mereka teman yang menjerumuskan lu dan ya nggak bermanfaat buat lu. Gitu. Lu harus kejam, lu harus tega. Kalau nggak kayak gitu, lu nggak punya prinsip ntar. Lu loyo, jadi apa namanya ya, labil jadinya. Gitu ya. ya, ya siap Mas ya. Siap, siap. Masih oke, Bas? Gimana, Bas? Tadi Oke. feedbacknya dari lu gimana tanggapannya?
yang tadi gua share? Ya, saya sih baru nonton Mas yang video baru aja tadi sebelum live ini. Makanya itu kayak mana lah ya Mas, supaya Mas bisa cerahin otak saya kayak video-video sebelumnya itu Mas. Nanti lu ngobrol berdua aja, Zoom lu spesifik karena lu butuh treatment khusus nih. Lu beda sama Rizky dan Vinvo. Lu butuh treatment khusus gitu karena lu masih kebingungan dan kita masih belum nyambung dan lu juga masih belum terbuka sepenuhnya karena ya mungkin lu ada inilah ada teman-teman yang lain segala macam jadi lu nggak terlalu terbuka. Tapi nggak apa-apa nanti kita ngobrol berdua aja biar lu lebih terbuka, lebih jujur. eh kita oprek lah, nanti kita oprek Iya Mas, cara makasih berpikir banyak lu. Mas. Nanti lu WA lagi aja ya, WA ke aku ya. Nama lu di WA apa sih? Ya itu Mas. Oke nanti lu WA lagi ya, Mas. Aku mau ngobrol berdua gitu aja ya, biar lebih Ya, matang. Karena nih kalau lu ngomong di sini ya, gue tau lah, lu mungkin nggak terlalu terbuka, lu nggak enak sama teman-teman yang lain. ya makasih Nggak banyak nggak, Mas. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ngobrol berdua iya, aja iya, lu, Mas. spesifik soalnya. Kayak gitu ya. Iya Mas. Siapa namanya Vinvo dan Rizky kita ngobrol malam ini cukup segitulah kita kan ini ada 4 orang kita udah sejam setengah lah ya kita konsultasi webinar gini buat sharing-sharing nanti kalau kalian butuh treatment khusus kayak Fauzan ini nanti bisa ngobrol berdua aja biar enak biar lu bisa lebih terbuka dan lebih jujur gitu ya. Iya Mas. Makasih banyak ya Siap. Mas. Ya, Mas. Oke, siap. Thank you ya teman-teman. Nanti kalau Ya. gua ada schedule webinar lagi kayak gini, nanti gua kabarin satu-satu ya. Thank you ya.